Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali kami dengan podcast Bengong-bengong tapi baca buku. Asik. Oke, kali ini kami akan membahas tentang buku novel. Tapi ini bukan buku novel biasa. Jadi kami akan memperkenalkan diri kami dulu nih. Dari mulai Ain lah. Halo, nama saya Frain dari 10.4 absen 11. Halo, saya Anas Dipadlen dari kelas 10.4 absen 7. Halo, nama saya Joseph Bonarosi Mamora dari 10.4 absen 22. Dan dengan saya Fernando Albert Andrano, bisa dipanggil Albert dari 10.4. Jadi apa nih yang mau kita bahas nih, buku novela? Ayo. Mulai dari lu dulu dah. Dari gue ya. Oke, kali ini gue bakal bahas buku dari pembuatnya si Eka Kurniawan. Judul bukunya tuh ya. Iya, Lucu juga namanya ya. Jadi si ini tuh monyet. Jadi monyet ini tuh namanya tapi cewek. Iya, itu cewek atuh. Nah, sedangkan di belakang bukunya nih dia bilang si Eka Kurniawan ini tuh tidak terlalu membuka tentang politik, tapi di dalam buku ini isinya tuh politik dan penuh sindiran. Jadi apa yang mau gue bahas? Oke, di belakangnya dia bilang tentang seekor monyet yang ingin menikah dengan Kaisar Dangdut. Iya. Jadi Kaisar Dangdut ini siapa? Kaisar Dangdut ini bisa dibilang Entang Kosasi. Entang Kosasi itu suami dari monyet O. Jadi Kaisar Dangdut ini tuh ternyata idolanya si O. Tapi secara dia sadar, si O ini ternyata udah menikah dengan Kaisar Dangdut itu sendiri. Waduh. Tapi seorang monyet juga, Monyet cowok. Berarti isinya monyet semua. Loh, enggak gini loh. Jadi Entang Kosasi ini tuh istilahnya dikutuk lah. Gak tau gue dikutuk sama siapa ini. Tapi di ceritanya Kaisar Dangdut ini di halaman 200-an dia Entang Kosasi ini bakal berubah jadi si Kaisar Dangdut itu sendiri. Ya. Jadi manusia lah. Oke. Di sini gue bakal bacain profil dari buku ini. Oke. Profil singkatnya nih ya. Siapa sih Eka Kurniawan? Sebagai penulis yang Indonesia pertama yang masuk nominasi Man Booker International Prize. Terus gimana sih gaya kasih dari si Eka Kurniawan ini? Dia tuh memakai bahasa yang sangat pedas lah. Iya. Banyak kan? Dari buku-buku semua ini pasti ada dong. Sama. Bukunya sama kan? Iya kan? Eka Kurniawan. Nah, Eka Kurniawan ini gaya bahasanya itu loh yang terlalu gimana ya? Terlalu inilah bahasanya kasar. Terlalu jujur malah, terlalu jujur. Jadi semua ungkapan hatinya pasti dimasukin dalam buku ini. Habis itu gue bakal ceritain nih tokoh-tokoh yang ada di buku ini. Oke. Tokoh utamanya ada seekor monyet bernama O yang tadi udah gue ceritain. Iya. Nah, dia ini obsesi banget nih menjadi manusia karena ingin menikah yang sama namanya Kaisar Dangdut yang gue bilang. Dia bisa disebut Entang Kosasi. Padahal dia udah nikah kan sama Entang Kosasi kan? Iya. Secara dia tidak sadar dong. Nah, gaya apa sih binatangnya yang membuat dia gaya fabula modern banget? Mengapa ya Kak juga bisa memilih menggunakan perspektif hewan untuk membicarakan dunia manusia? Karena setahu gue pas itu dia tuh pengen yang representasinya manusia yang kalah oleh hidup. Dia juga pengen mengeksploitasi loh monyet dengan topeng monyet. Ini tuh sebenarnya monyet O ini topengnya dia pakai topeng. Topeng, nggak asli mukanya. Karena si O ini nggak pede, lah. Karena meskipun dia nggak diceritain di dalam novel ini, tapi saat si Eka Kurniawan ini membahasnya di publik,
dia membahasnya dengan seperti itu. Terus habis itu dengan temanya lah. Temanya ini tuh sebenarnya monyetnya pengen jadi manusia, tapi ironis ya, binatang kan seringkali punya prinsip kan. Prinsipnya manusiawi lah daripada manusianya sendiri. Eka Kurniawan itu sedang menyindir kita sebenarnya. Seperti kita, kalian bangga jadi manusia, tapi lihat kelakuan kalian. Apa bedanya sama binatang di hutan? Tahu kan apa yang dimaksud? Pasti karena si Eka ini sudah banyaklah pengalamannya, mungkin mulai dari korupsi, politik dan lain-lain kan. Iya. Karena gimana ya? Pasti ada rasa kesel juga nggak sih korupsi kayak gitu? Iya, Nah, pasti kan. Eka ini dia mengutarakan pengalamannya di buku O ini. Terus apa sih makna dari buku judul O ini? Lingkaran nasib yang tak berujung O juga bisa berarti nol atau kekosongan lah, sebuah pencarian yang berakhir pada ketiadaan. Jadi apa yang kita lakuin itu yang merugikan semua orang pasti hasilnya nol, nggak ada yang hasilnya baik. Benar kan? Gimana ya? Baca buku ini tuh kayak naik roller coaster yang di pasar malam yang kumuh, stroke, pusing, tapi banyak pemandangan tak terduga. Tantangannya ada pasti pada jumlah tokonya yang sangat banyak. Kamu juga pasti teliti kan, karena satu peluru atau satu benda kecil bisa berpindah di tangan lain. Jadi apa kesimpulannya dari buku si Eka Kurniawan? Dia tidak mau yang apa sih dibilangnya ya, kayak dia tuh gue gak mau, gue masih pengen lu pemimpinnya, ngerti kan? Karena pemimpin sebelumnya itu menjalani tugasnya dengan baik. Nah setelah di voting kayak di Indonesia inilah, pasti setiap tahun digantikan presidennya. Apalagi kalau dia nggak benar, kalau dia nggak benar pasti dicabut jabatannya. Tapi semua itu kan sekarang berubah ya. Kalau dulu kan penuh keras lah, dan kalau kepemimpinannya nggak bisa diambil banget, tugas lu nggak dijalani nih, lu dicabut. Sekarang ya backingannya banyak kan. Sekarang presiden kan. Apalagi sekarang yang lagi kemarin terus itu korupsi banyak, DPR. Apalagi utama DPR kan. Itu susah tuh. Backingan presiden sekarang tuh DPR. Apalagi DPR makan dari duit rakyat kan. Susah kan. Susah. Itu susah masalah itu. Oke, kali ini gue bakal bahas quotes dari buku O ini. Dari buku O ini gue bisa belajar banyak dari quotesnya. Oke, pertama tentang filosofi hidup dari Kirik si anjing. Beneran Kirik si anjing, nggak salah. Karena Kirik ini tokohnya tuh si anjing. Jadi anjing ini punya namanya si Kirik. Kirik. Nah, Kirik ini tuh selalu apa ya? Dia tuh tokoh pendukung dari si O ini. Karena apalagi pas si O ini kan di halaman halaman 1 nih. Halaman 1 sampai halaman 100. Dia kan belum nikah sama Entang Kosasi kan. Sedangkan Entang Kosasi itu suka sama yang lain. Nah, si anjing namanya Kirik ini tuh kayak apa ya, membantu tokoh si O ini. Karena si O ini tuh dalam buku Eka Kurniawan ini, dia tuh kayak gimana ya, dia dirundung terus sama manusia, monyet, tapi lebih parah di dunia manusia. Karena kalau di hutan
sunyi senyap gitu kan. Iya. Pasti sunyi senyap. Apalagi di sana hutan itu kan mau binatang-binatang itu kan pasti solid kan. Iya. Apalagi ada yang berkelompok. Nah, di sini gue bakal satu filosofi dari si Kirik ini. Dunia ini hanya bagi mereka yang sanggup menggigit, dan kau harus menggigit lebih keras daripada siapapun. Makna dari kutipan ini, hukum rimba yang dibawa ke dalam konteks sosial manusia lewat tokoh si Kirik. Eka ini tuh pengen menunjukkan bahwa dalam struktur masyarakat maupun kelas bawah atau kelas atas, tidak ada tempat bagi mereka yang lemah atau terlalu baik. Sedangkan menggigit adalah metafora untuk pertahanan diri, kekuasaan, dan ambisi. Jika kau menyakiti, kau yang akan disakiti. Itulah maksud yang dari quotes yang gua baru baca. Iya. Itu tuh ada di halaman 36. Jadi itu tuh halaman 36 tuh kondisinya si Ko ini tuh lagi dirundung, susah, dan manusia pun juga lagi berisik saat itu. Iya. Karena lagi banyak masalah lah. Karena yang dibilang sama Kirik ini menggigit, metafora untuk pertahanan diri, kekuasaan dan lain-lain, itu yang dimaksud yang gue bilang tadi, saat di kondisi dia dirundung. Iya. Jangan mau loh kayak apa ya, dirundung kan harus melawan gitu loh. Masa kalau diem terus pasti dipancing terus kan, pasti. Apalagi makin lama orang-orang itu pasti pengen lebih rundung, apalagi lebih parah, pengen lihat dia mati gitu loh. Iya. Kan itu lebih parah. Nah, quotes kedua, ingin menjadi manusia, dari si O ini. Kenapa sih ia ingin menjadi manusia? Karena ia percaya hanya dengan menjadi manusia lah ia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Tapi menurut quotes dari ini sebenarnya nggak masuk akal. Kenapa ya? Menurut gua aja, karena manusia itu tidak terbiasa lah ya pasti ya. Iya. Apalagi lu berubah nih, jabatan lu berubah nih, yang lu dari kelas bawah, dari kelas atas tiba-tiba, kan nggak terbiasa kan pasti kan. Benar. Apalagi tiba-tiba tugas lu numpuk, tugas lu numpuk. Pusing Iya, dan numpuk pusing. kan, Iya. semua numpuk. Lah iya dong, semua numpuk. Semua numpuk kayak apa ya? Lu harus membagi ini, waktu ini dengan waktu ini dengan waktu ini. Itu kan ribet. Iya. Nah, ironinya kalau dari buku ini menganggap menjadi manusia adalah kasta tertinggi dalam sumber kebahagiaan. Padahal pembaca diperlihatkan betapa hancur, korup, dan menderitanya tokoh-tokoh manusia di dalam novel. Eka tuh lagi dalam buku ini ya, dia lagi menyindir sifat manusia yang sekarang, yang sering merasa paling mulia, padahal kita sendiri sering gagal menemukan kebahagiaan itu sendiri. Padahal kan buku ini tuh dia menceritakan manusia memang tidak sempurna kan, pasti ada salahnya dan ada benarnya. Itu aja sih paling ya yang gue pengen ceritain dari buku ini. Kalau apa sih rekomen gak sih kalau buat buku ini? Gimana ya, buku ini tuh bisa dibilang rekomen, bisa dibilang tidak, karena yang dampak negatifnya banyak sih bahasanya. Iya. Bahasanya yang terlalu Kasar. kasar dan lain-lain. Tapi kalau positif ya menyadarkan sifat manusia banget. Jadi apa ya, jangan ini loh terlalu bergantung sama harta dan kemuliaan, apalagi kasta kan. Sekarang kan dibilangnya pakai kasta ya, mengenal lebih kasta bawah, kasta atas, kasta menengah. Sebenarnya tuh semua manusia sama saja, tapi tidak perlu ya dibeda-bedakan. Tapi karena seiring perkembangan zaman pasti ada seperti itu kan. Udah sih itu aja yang mau gue jelasin. Sekarang siapa nih? Gua ada. Ya, Jose. Nah, ini gua ada buku judulnya Orang-orang Proyek. Nah,
orang-orang proyek ini didesain oleh Ahmad Tohari ceritanya. Ini bukunya minimalis gak sih guys? Iya. Minimalis Polos. banget, polos, Polos, tipis, tidak Ya. terlalu tebal lah. nggak terlalu tebal sih, 256 halaman doang. Nah, jadi saya mau menceritakan tentang buku ini. Nah, Ahmad Tohari ini membuat buku ini untuk kayak apa ya, kritik terhadap orang-orang yang punya apa ya, kepemimpinan dalam suatu apa ya, aktivitas lah. Terus contohnya kayak korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan moral manusia. Nah, isi cerita utamanya itu ada namanya si Kabul. Jadi si Kabul ini adalah seorang insinyur muda yang bekerja pada proyek pembangunan jembatan. Nah, ia ini adalah orang yang jujur dan idealis. Terus dalam proses pembangunan, nah jadi kan si Kabul ini kan ada pembangunan jembatan gitu, di suatu pedesaan lah gitu. Terus si Kabul ini melihat banyak penyalahgunaan lah dalam keuangan gitulah pokoknya. Dia ngelihat kayak jembatan-jembatan yang di desa gampang apa ya, jalannya jelek, Hancur lah. hancur, gampang roboh gitu kan, Tapi gak mau dibenerin. kagak mau dibenerin. Nah, terus si Kabul ini dalam pembangunannya ini nggak setuju lah pokoknya tentang praktik tersebut, karena Kabul sering juga bertentangan dengan atasannya dan para pejabat. Terus yang hanya pejabat-pejabat itu kan mementingkan apa ya, keuntungan pribadi, jadinya mereka korupsi lah. Nah, yang korupsi itu si ininya yang korupsinya tuh si pejabatnya, atasannya lah yang korupsi. Nah, si pejabat atau atasannya ini korupsinya tuh kayak bahan-bahan pembuatan jembatannya. Terus kayak contohnya bahan-bahannya tuh kayak besinya dimurahin pakai yang baja kualitas rendah, pasir-pasirnya juga jelek lah pokoknya. Nggak adil dong itu namanya. Nggak adil, jadinya orang-orang warga desa tuh makin jembatan nggak enak lah, nggak awet, nggak nyaman. Terus apa? Lalu si Kabul ini Santai aja, santai. Ada aja. Podcast doang ini, podcast. Terus si Kabul ini akhirnya karena Kabul orangnya itu jujur baik, dia tuh nggak pernah melakukan korupsi sama sekali. Terus ya kayak gitu lah pokoknya ceritanya. Oke, Kesimpulannya sih menurut saya intinya novel ini mengajarkan tentang kejujuran, terus integritas harus tetap dijaga, kayak gitulah. Walaupun berada dalam lingkungan yang tidak jujur, jangan ikut-ikutan lah. Terus ada kalimat yang saya suka dari halaman 79, yaitu pilihan kita hanya dua, ikut Eden atau jadi korban keadaan. makanya dong. Artinya apa? Artinya sih pilihan kita hanya dua, yaitu ikut edan, ikut korupsi, atau jadi korban keedanan, atau jadi korban
korban, kalau kita korupsi jadi korban apa, masuk Korban masuk penjara lah. Iya kayak gitu. Kalau korupsi ada ininya lah, Ada konsekuensinya ya yang pasti didapetin. ada gitu ya. Udah, kayak itu aja. Itu sih. Oke. Bagus juga ya dari Iya. yang diceritain sama Joyce. Menurut kalian rekomen nggak? Rekomen sih. Rekomen untuk Rekomen sih. Bahasanya nggak terlalu kasar lah ya. dikit Iya. sih ada. Dikit sih ada. Kalau anak SMA bagus kan? Iya, Bagus. bagus lah. Buat anak kecil jangan dong. Iya. Jangan dong. Jangan. Iya ya. Lanjut deh. Dari siapa? Dari Anas dah. Oke. Jadi Dan mau lah, sadar aja. Kayak kamu tuh. Ada kamu. Iya. Jadi saya Kenceng nggak kedengeran nanti. Jadi saya akan menceritakan buku novel ini dengan berjudul Lestar yang diterbitkan oleh Nara Lamusi. Jadi bisa ini menceritakan tentang Tentang apa Nas? Ceritain tentang apa dulu nih? Sila seorang gadis sederhana dan penyandang figur yang selalu tersisih. Bangun dari kematian yang mendapatkan kesempatan kedua untuk menemukan makna kebahagiaan di dunia Amrita Tisna. Penyakitnya sembuh dan ia menjadi cantik dan populer di sekolah. Sayangnya dia dilarang selama berada di sana untuk bisa naik ke surga atau Sasvata dia harus menyelesaikan misi dunia dalam waktu sebulan. Oke. Sinopsisnya apa? Itu sinopsisnya kan? Iya paling gampang. Menurut lo nih, sinopsisnya itu kayak kesimpulannya apa gitu loh Nas? Dia lebih menceritakan ke ceweknya atau ke ceweknya. Jadi ceweknya ini tentang apa ini dia nih? Ya, Dia ya dalam ceweknya cerita tersisi- tentang apa? Tersisih. bangun dari kematian. Oh. Dia tuh maksudnya gimana? Belum mati. Belum mati, tapi udah mati atau belum Belum sih? mati, udah. Belum. Udah mati terus udah bangun mati. lagi. Dia bangun lagi gitu. Bangun lagi. Iya. Itu bangkit dong. Iya, bangkit, iya, benar. Nah, Pada sore bangun lagi. Iya, bangkit kali. kemana? Iya. Lanjut deh Nas. Nah, Isi. oh, di sini. Pada awal cerita kenalan tokoh utama yang sedang menjalani kehidupannya dari remaja di sekolah. Ia merasa hidupnya tidak berjalan baik. Hubungannya dengan beberapa teman kurang baik dan ia juga sering merasa tertekan dengan keadaan di sekitarnya. Habis itu tadi dari isi ceritanya kan Nas, isi ceritanya yang lo tadi bilang yang dia di tengah-tengah banyak orang yang apa sih tadi berisik ya? Iya. Apa dia orang-orang di sekitarnya itu kayak gimana tuh Nas tadi lo bilang? Kurang baik. Kurang baik. Kurang baik. Berarti lingkungan saat Iya. itu si ceweknya tuh nggak baik-baik aja Iya. kan? Nanti ada sesuatu masalah nih. Iya. Apa nih masalahnya? Masalahnya apa nih? Gak apa-apa, sambil aja kan? Berarti ini tuh tentang lingkungan emang yang gak baik-baik aja lah. Iya. Tapi masalahnya memang tidak ditulis dalam Iya. buku novel itu. Iya. Oh. Jadi lanjut dulu deh. Lu mau cerita apa? Cerita apa aja, Sekarang di bagian apa ini? Ya lo mau bahas buku ini, mau bahas apa aja? Bagaimana dulu gitu Bang? Bagian Sampulan. Iya, sampulan. Sampulan deh. Sampulnya deh, sampulnya. Sampulan nih.
Keren sih. Keren sih. Gambarnya motor. Kayak Anak SMA ya? iya. Anak SMA zaman. Anak-anak zaman sekarang naik motor. Iya. Iya. Ini bukunya kena air kan Nas pas itu ya? Iya, kena air. Makanya kena air pas itu dia kehujanan. Iya. Nah, makanya jadi rusak. Iya. Aduh. Gak apa-apa lah ya Nas, yang penting masih bisa dibaca. Oke. Lu baca buku ini sampai selesai berapa lama coba? Satu minggu. Satu minggu. Normal nggak sih itu? Normal. Kayaknya itu baru setengah. Iya, setengah. Setengah Iya, ya. setengah. Kamu ada berapa halaman, Nas? Ada berapa? 400 ada? 200. 295. Oh, Kurang 5. Lumayan lah. Kalau ini kan lo bilang baru setengah halaman kan? Iya. Mungkin kalau lo bisa baca semuanya, bisa berapa tuh? 2 bulan ada atau 5? Lebih lah. Lebih. Salah. Salah. Salah itu. Oke. Banyak. Jadi judul bukunya tadi apa namanya? Restart ya? Iya, Restart. Start. Siapa penulisnya? Tulisan Nara Lamusi. Musik. Itu gue jarang dengar sih. Sama aku juga Iya, nggak gua pernah. Nggak pernah ada. Malah jarang dengar. Terus kata-kata Dinas, kalimat yang lu seganin banget di buku ini. Ya yang suka apa gitu? Ya suka lah, lu segan banget di buku. Sama tuh ya. Apa yang buat lu, gue megah nih mau lihat buku yang kayak gini kan? Kayak kata-kata yang bikin lu berubah gitu apa? Nah, apa sih yang bikin buku ini rekomen banget gitu loh buat ke orang lain dan semuanya? Kita menyampaikan bahwa walaupun seseorang pernah melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan, ia tetap bisa memperbaiki hidupnya dan memulai kembali menjadi lebih baik. Itu berarti maknanya itu yang lu tadi bilang Iya. dari Western ya namanya ya? Western ya? Western atau siapa sih tadi? Apa penulisnya? Enggak, yang tadi tuh, yang siapa sih itu namanya? Yang cewek tadi. Iya. Cira sih. Oh, Cira. Cira ya. Jadi Cira ini berarti dia lagi turun banget dong, berarti. Iya. Lagi turun. Tadi kan lu bilang yang kata-kata kalimat ini yang lu buat segan banget kan, apalagi ini rekomen banget kan buat ke orang-orang sekarang kan, yang tentang masa SMA lah. Ya. Karena apalagi sekarang masa SMA kan paling masa-masa yang indah lah, masa muda yang paling udah sampai klimaksnya lah. Nggak salah kan? Iya, benar. Nggak salah kan? Apalagi kan kita ketemu teman-teman baru, SMP beda pasti kan, lu pada beda-beda. Iya. Ya meskipun ada yang bareng sih, Iya. dosen sih gua Iya. paling ya gimana ya? Lu bilang tadi kan di buku itu apa sih tadi? Coba ulangin. Apa? Yang tadi buku kalimat-kalimat itu yang tadi yang pas lu ngomong Makanya mengajarkan bahwa walaupun seseorang pernah melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan, ia tetap bisa memperbaiki hidupnya dan memulai kembali dengan lebih baik. berarti buku ini tuh tentang lu bangkit, lu harus bangkit, Iya. nggak boleh lu di bawah terus. Semua kan sama rata kan pasti. Iya. Susah. Kalau biasanya lu percaya proses. Lu kalau dalam buku ini bisa dibilang percaya proses suatu kebangkitan lah. Iya. Jadi nyawa lu jangan mati. Nyawa lu harus hidup. Itu doang sih yang gua mau ngomong. Apa nih? Kalau dari lu lagi deh, Nas. Dari siapa nih? Serah lu nih, Kim, Jos. Terus Gak sih, cuman apa ya, tertarik sama masa kuliah aja sih. Kalau Keren saya ya? menurut gua kayak buku-buku biasa, buku-buku Iya. novel biasa. Tapi kayak strukturnya itu loh, yang keren itu loh. Iya. Dari gambar sampulnya ini. Anak Coba SMA. tunjukin lagi dong ke kamera ya. cuman agak ini rusak dikit. Oke. Nggak apa-apa lah ya, tapi pas Iya. originalnya keren kan. Iya. Pas originalnya keren. Coba yang belakangan deh, belakangan. Wis. Ada apa sih ini ciranya ya? Iya. Ciranya. Terus itu aja Nas dari lo. Oke ya. Itu aja. Oke. Lanjut dari Aim, lanjut. Terakhir nih, terakhir. Hari ini gua mau ngebahas buku tentang Cantik Itu Luka.
yang ditulis oleh Eka Kurniawan, sama kayak punya si Albert juga tuh yang buku ini membahas tentang seseorang, dia ini udah mati tapi dia Mati. bangun dari kuburnya selama 21 tahun. Ini bukan tentang kebangkitan kan? Apa ini? Emang ini beneran mati? Ini beneran mati ceweknya? Ini seorang perempuan bangkit dari kuburnya. Ya berarti Berarti beneran mati ya? Mati. Beneran. Oh. Dia ini ada di kota namanya Halimundan. Dia itu bangkit waktu zaman penjajahan Belanda. Udah lama ya? Udah lama. Di sini dia diceritain kalau dia itu jadi seorang pelacur. Kalau sekarang istilahnya apa sih? Kalau anak sekarang? Hah? Ini ya, kalau itu ya. Iya, nggak boleh disebut. Nggak boleh disebut Iya. lah. Kasar. Nah di sini tuh dia cantik. Jujurnya cantik. Ini judulnya Iya. cantik kan. Judulnya cantik. Nah di sini tuh diceritakan kalau dia cantik itu bukan, di sini kan kalau cantik itu kan kayak bagus kan, bagus. Nanti kayak lo sempurna, dia sempurna, punya banyak cowok. kebahagiaan kami juga. Iya. Iya dong. Cewek kalau cantik kebahagiaan kami juga Iya, kan. iya. Nggak salah kan. Kalau di sini cantik itu jadi luka, kenapa? Karena gara-gara cantik ini dia dapat pekerjaan, yaitu yang tadi tuh jadi pelacur. Oh, alah kasih itu. Dia itu jadi apa ya? Kerja itu sama tentara-tentara Belanda. Diiniin, dituin lah. Sampai dia punya 4 anak. Yang namanya itu ada Alamanda, Adinda, Maya Dewi sama Cantik. Itu cewek semua itu ya namanya. Cewek semua, dan bapaknya itu nggak tahu siapa aja. Berarti ini yang pernah ya itulah sama Iya. si siapa tadi nama ceweknya itu? Dewi Ayu. Dewi Iya. Ayu. Namanya Dewi Ayu. Terus Oh, anaknya 4 itu. Ah. Gara-gara gitu-gitulah. Ya, tau lah ya. Saking gitunya, mereka Asusila punya ya? 4 anak. Ah. Mereka 4 hamil. Bapaknya nggak tahu siapa nih. Nggak tahu siapa. Ini berarti banyak nih bapaknya. Iya. Iya. Nggak Aneh. tahu anaknya dari bapak siapa, nggak tahu. Iya. Nah, ini true story nggak sih? Asli apa enggak nih? Di sini sih kayak menurut saya benar. Ini true story. Menurut saya benar. Berarti dari pandangan Ya, menurut gua benar. mungkin dari ini kayak si Eka Kurniawan ini dia ngambil cerita ini dari pandangan orang lain kali ya. Iya kayaknya iya. Nggak mungkin dia dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan si Eka Kurniawan ini kan cuman gue bilang tadi kan, apalagi dia banyak pengalaman ya dari yang gue bilang itu penjajahan Iya. Belanda. Mungkin sekarang sudah tua kali ya. Udah tua. Udah tua kan. Coba lanjut ya. Dari buku ini sih menurut gua buat anak SMA jangan dibaca dulu, nunggu cukup umur, soalnya ini Belum rekomen lah ya. buat 21 tahun ke atas. Iya. Loh, ini kenapa lu ambil nih? Gua ngambil karena nih sampulnya kan bagus kan, ada pohon cantik lagi. Kalau cantik berarti cewek cantik kan. Tapi kan kita nggak tahu isinya kan. Iya, gua nggak tahu. Pas lu buka isinya nih, apa Gua kesan baru baca setengah, udah capek sebenarnya, udah males. Iya. kesan pertama lu dari pas lu pertama kali baca buku ini sama terakhir lu apa sih tiba-tiba lu malas gitu? Pas awal kan biasa aja nih cerita si Dewi Iya. bangkit dari kubur kan, nggak ada apa-apa. Pas akhir-akhir bagian sini udah Udah kayak kasihan ya. iya kasihan. Apalagi ibu sendiri anak 4. Iya, empat anaknya juga jadi itu Iya. juga sama kayak ibunya. Nah, hah? Iya. Iya. Lah, Lah, lah. cepet juga. Enggak. Gimana? Anak 4 ini, anaknya 4 nih cewek, cantik kan? Iya. Tapi jadi juga itu kan, Iya. si sama kayak ibunya. Berarti di akhir ceritanya nih, ibunya tuh udah mati apa belum? Di akhir cerita ini ibunya masih hidup sama anaknya 4 masih hidup. Berarti udah tua ya? Iya. Anaknya doang sih pekerjaan itu. Iya, kayak digantiin gitu. Nggak make sense sih. Penerus keluarga. Coba deh, lu di buku itu ada struktur keluarganya nggak sih? Ada. Oh, ada. Tadi dibacain. Coba dong, lu tunjukin ke kamera. Dekat dah, nggak apa-apa lu berdiri dah. Nggak apa-apa.
Nih, ini ada kakeknya, ada buyutnya, nenek kakek, terus si Dewi. Anaknya cuma satu nih kakeknya, cuma cewek si Dewi. Nih, sabar, kelihatan nggak? Oh kelihatan. Kelihatan. Habis Udah, itu udah, dari udah, anaknya udah. punya anak lagi, udahlah gitulah. Udah lah ya, udah. Coba, gue mau lihat juga dong. Ya, lihat bareng-bareng nih. Ini nih paling atas nih apa nih? Itu Anaknya, anak cucu ya. Buyutnya, Buyut. kan buyut, anaknya nenek, si Dewi anaknya, baru punya anak lagi nih. Oh. Ya ini kayak nama Belanda ya? Iya kan Henry karena Stamler dari Mark Leipzig. iya dia keturunan Belanda juga. Ini keturunan Belanda. Dua-duanya keturunan Belanda dong. Ini juga Belanda ya. Si Dewi namanya aslinya Anne Stamler. Tapi di Indonesia Kayak ini ada dua nama bos Belanda sama Indonesia kayak gitu deh. Oh. Kayak lu kan pasti ada nama Cina ya? Ada lah Iya, pasti. iya. Apalagi lu nama Batak pasti ada dong. Gua nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau marga ada. Marga ada. Biasa ditaruh di Belakang. akhir belakang kan Iya. belakang nama. Terus ceweknya ada Amanda. Itu anaknya. Anaknya. Kenapa dikasih segini ya? Bingung juga. Kayak keturunan. Keturunan ke 10. Iya, X itu berapa sih? 5 ya? X 10. Terus Alamanda punya anak juga ya? Iya. Nurul Aini. Kenapa AI? Nama Asli. Belandanya AI. AI. Tapi kalau kita bahas sekarang AI nih. Iya. Asli ini mah. Asli ini mah. Oh, iya. Oh, ini tuh. Tapi yang apa ya namanya? Penerus keluarganya ya. Mm-mm. Sekarang ada namanya Krisan. Pisang. Krisan. Ini lo lihat nih. Paling bawah dan paling muda. Kata Krisan. nama. Dari Krisan. Jadi dia nggak ada nama Indonesia, dia cuma Iya, ada dari ini. Krisan ini kali. Mungkin tulisan yang dari si anak yang 4 ini tadi yang lo bilang ini, mungkin udah tulisan ini meninggal, terus ditaruh nama lagi sama si anak yang garis. Mungkin ada sesuatu hubungan yang Ya kayak lebih itu lah. Hmm. Siapa tahu mungkin kayak apa ya? Mungkin ada suatu kedekatan tapi yang nggak bisa kita jelasin kan. Iya. Udah sih, itu doang sih yang gua mau ngomong. Coba deh dari gue sih apa Anas? Iya apa yang menurut Tasnya dari Iya. Desain bukunya apa? desain bukunya bagus. Desain Iya, buku. makanya gua ketipu gara-gara desain bukunya. Gua kira Ketipu. Ketipu. gua nggak baca sinopsisnya dulu soalnya. Coba. dari depan doang. Bagus. Ini bukunya tebal juga nih. Iya. Berapa halaman? Berapa halaman? Ini 505 halaman. Buset, dari ini gue berapa ini ya? Yang tipis nih bro. Iya, kalau punya gue malah Kemarin juga. ini masih 470. Buset. Ini lama baca buku ini 1 bulan lebih sampai habis selesai. Berapa tahun deh ya? 1 bulan bukan berapa tahun. 1 tahun. Kirain. Kacau banget nih. Kacau. Berarti udah ya dari Ya. semua ini kesimpulan lu pada tentang dari buku-buku lu ini tuh tentang buku apa? Kalau gua dari gua ya, gua tuh sekarang buku yang gua lagi baca kan buku O. Iya. Terus buku O ini kan tentang sindiran ya. Iya benar. Sindiran tentang sifat manusia sekarang. Buku O ini mengajarkan betapanya sifat manusia sekarang tuh yang lebih jahat daripada sifat manusia itu lebih parah daripada sifat binatang lah. Sifat binatang kan penurut, Ya. Oh iya benar. penurut kan. Lu kalau ini nih ketemu kucing di jalanan dikasih makan pasti nurut kan. Iya. Habis itu nurut kan. Apalagi lu juga peliharaan kucing yang lu udah lama pelihara banget, pasti lama-lama nurut banget nih orang ini orang lagi ini binatang kan, Iya. nurut banget pasti. Beda lah sama yang manusia, dikasih tahu dikit komen, Iya. dikasih tahu dikit komen, gitu aja terus. Paling ya itu doang sih yang ngajarin dari pesan moral buku O ini. Kalau Jose Biasanya kayak seru nih Ben. Seru nih. Oh ya korupsi soal Iya. Ya pokoknya
dari buku orang-orang proyek ini kesimpulannya tuh Jangan jujur lah, jujur. Soalnya kan korupsi, orang-orang sana kan nggak jujur, mementingkan diri sendiri, orang lain tuh jadinya rugi. Jujur aja berada di dalam, walaupun berada di dalam lingkungan yang nggak jujur, pokoknya tetap jujur aja. Mau gimana pun lu korupsinya, diem-diem tetap aja bakal ketahuan gitu. Anas deh, Anas. Nah, di buku ini mengajarkan seseorang yang mengalami kegagalan bisa berubah Lebih baik lah ya baik ya. daripada yang sebelumnya. Iya, Jangan mau gagal dari itu kan. iya. Oke. Oke. Hai main. Dari buku ini gue bisa ngambil lu buat cewek ya, Iya. buat cewek-cewek lu cantik itu bukan kayak apa ya, Segalanya. bukan segalanya. Lu bisa jadi luka juga gara-gara cantik ini. Jadi gimana ya, susah lah dijelasin. Gue juga masih belum begitu mendalami tentang buku ini. Oke. Oke. Jadi itu aja ya dari buku-buku kita semua nih. Iya. Apakah rekomen banget dari buku kita semua? Iya. Kalau dibilang rekomen enggak terlalu lah. Iya. Yang rekomen tuh cuma Anas doang nih. Bukunya tentang orang anak-anak SMA lah, Iya, cocok kayak lah. kita banget. Asmara banget lah. Ada asmaranya, semua lengkap lah. Paling itu aja. Jadi sebelum penutup ada yang mau bicarain dulu nggak? Ada nggak? Yang apa? Tentang apa nih ya? Tentang buku yang udah lu jelasin, tapi emang bener banget gak sih mencontohkan sama sifat manusia sekarang? Kalau gua benar. Kalau gue juga iya dong, pasti yang tadi kan. Kalau gua jauh banget. Jauh. Karena jarang kan, apalagi buku lu tentang asusila. Sekarang kan undang-undang dasar kan nggak ada kan, udah lama banget. Dari 1945 itu. Pasti jarang ada yang ngelakuin itu lah. Iya. Meskipun masih ada lah. Dikit-dikit masih ada nih. Dikit-dikit. Kalau dulu kan banyak, ini cerita aja hampir tiap hari katanya. Mayoritasnya tuh, tapi kalau asusila sekarang kan mayoritas kan anak SMA nih. Iya. Nah, pendapat lu nih kenapa nih? Kok bisa seperti itu? Pergaulan sih pertama, pergaulan sama paling utama sih gara-gara pacaran biasanya. Biasa bukannya ini ya dari sosialisasi HP. HP bisa, HP juga. Tapi kan HP jarang ini kan jarang dilihat sama orang tua kan apalagi kan. Maka orang tua ngecek tuh HP anaknya tuh, siapa tuh ada aneh-aneh. Kayak HP Jose tuh. Gua Dia beli barang diem-diem ceritanya. Beli barang ini kagak apa-apa itu. nggak apa. Misalkan itu dampak negatif nggak? Iya. Enggak. Beli barang pakai dicapa dulu, siapa dulu. Pakai duit gua buat benerin motor bapak. Itu positif banget. Dia sendiri buat benerin motor orang tua, bagus itu. Oke, mari kita langsung ke penutup aja. Jadi semuanya yang udah nonton, makasih buat udah dengerin podcast kita walaupun ya ada dari kesalahan kami juga, dari kata-kata apalagi. Kami juga mohon maaf ada yang pesan yang tidak enak untuk tersampaikan di telinga kalian. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios formoges ya. Adios.